Sadil Ramdhani tunjukkan kelas, Sabah FC bantai Gelang Internasional FC 6-0. Thomas Doll sebut Shin Tae-yong seperti badut. Timnas U20 Indonesia kalahkan Persija Youth di laga uji coba tertutup. Hugo Samir cetak gol di laga Timnas U20 versus Persija Youth. Timnas Malaysia U20 tak diundang ikut turnamen mini di Jakarta karena tak masuk standar dunia. Calon sahabat Marcelino Ferdinand, Ilhan Fandi, striker keturunan Indonesia, yang membela timnas Singapura. Sadil Ramdhani tunjukkan kelas, Sabah FC bantai Gelang Internasional FC 6-0. Pemain timnas Indonesia, Sadil Ramdhani bermain apik di laga persahabatan antara Sabah FC versus Gelang Internasional FC. Sadil mencetak gol saat membantu Sabah FC menang 6-0. Pada laga tersebut, Sadil tampil cukup baik untuk membantu serangan yang dilakukan oleh Sabah FC. Di babak kedua, Sabah FC mampu mempertahankan dominasinya dalam melakukan serangan. Gol tambahan sukses didapatkan Sabah FC yang menjadi unggul 3-0 dari tendangan penalti Darren Lock. Setelahnya, giliran Sadil yang berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk kemenangan Sabah FC di laga tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu sukses tampil gemilang dengan mencetak gol keempat pada menit ke-67. Tentu saja hasil tersebut menjadi salah satu pembuktian bahwa Sadil masih dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Sabah FC. Bukan tidak mungkin bagi Sadil untuk terus menjadi pilihan utama bagi Sabah FC ke depannya. Thomas Doll sebut Shin Tae-yong seperti badut. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyebut pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong seperti badut karena menjadi bintang iklan makanan. Thomas Doll kembali mengkritik pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kritikan itu dia sampaikan saat konferensi pers jelang pertandingan Persija versus Arema. Jika sebelumnya Doll protes kepada Shin Tae-yong soal pemanggilan pemain Persija ke timnas Indonesia U20 saat liga berjalan, kini pelatih asal Jerman itu menyerang STY lebih secara personal. Doll mengatakan STY tidak layak menjadi pelatih timnas Indonesia, melainkan seperti badut. Komentar tajam Doll itu dia ungkapkan karena melihat STY menjadi bintang iklan makanan di televisi. Timnas U20 Indonesia kalahkan Persija Youth di laga uji coba tertutup. Timnas U20 Indonesia mengalahkan Persija Youth dalam laga uji coba tertutup pada Sabtu. Hal ini diketahui dari postingan PSSI di Instagram. Berdasarkan informasi yang didapat, uji coba tersebut berlangsung tertutup sehingga belum ada informasi mengenai siapa saja pemain yang diturunkan. Uji coba ini dilakukan sebagai persiapan Timnas U20 Indonesia mengikuti mini turnamen. Turnamen mini rencananya diadakan di Jakarta pada 17, 19, dan 22 Februari 2023. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk Piala Asia U20 di Uzbekistan. Hugo Samir cetak gol di laga Timnas U20 versus Persija Youth. Timnas Indonesia U20 sukses kalahkan Persija Youth dengan skor 3-1. Dalam pertandingan tersebut, pemain keturunan yakni Hugo Samir berhasil menyumbangkan 1 gol untuk kemenangan Garuda Nusantara. Samir sendiri bermain sebagai penyerang sayap kanan. Ditempatkan sebagai pemain sayap, Samir mampu menunjukkan permainan menawan. Selain itu, ia turut memberikan peluang-peluang emas lewat umpan serta skill menggiring bola. Bahkan, Hugo tampil dengan penuh kegigihan di pertandingan tersebut. Ia seakan-akan ingin menunjukkan kepada Shin Tae-yong kalau dirinya pantas untuk masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia U20. Tak hanya itu, Hugo Samir juga kerap kali membantu lini pertahanan Timnas Indonesia U20. Ia sukses menutup pergerakan-pergerakan para pemain Persija Youth dari sisi kanan. Meski dalam pertandingan ini Samir mendapatkan kartu kuning, penampilannya patut mendapat apresiasi. Dengan demikian,
Hugo Samir pun dianggap sebagai salah satu pemain yang layak masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia U20. Timnas Malaysia U20 tak diundang ikut turnamen mini di Jakarta karena tak masuk standar dunia. Timnas Malaysia U20 tak diundang untuk mengikuti turnamen mini di Jakarta. Efek Harimau Malaya Muda tak masuk standar dunia. Untuk diketahui kembali, mini turnamen di Jakarta itu digelar dalam rangka uji coba Timnas Indonesia U20, yang sedang melakoni pemusatan latihan. Mini turnamen itu rencananya digelar pada 17 sampai 22 Februari 2023. Nantinya, mini turnamen ini terdiri dari 4 negara. Termasuk Timnas Indonesia U20, terdapat 3 tim lainnya. Ketiga negara lainnya itu meliputi Fiji, Guatemala, dan Honduras. Tampaknya, PSSI sengaja mengundang ketiga negara tersebut dengan tujuan melakoni pertandingan dengan tim standar dunia. Disebut standar dunia, karena ketiga tim itu merupakan peserta Piala Dunia U20 2023. Dengan kata lain, ketiga tim itu akan bersaing dengan negara lainnya di Piala Dunia U20 2023. Melihat lawan-lawannya yang sukses mengamankan tiket putaran final Piala Dunia U20, apakah ini merupakan karma bagi Timnas Malaysia U20? Sebab sebelumnya, Timnas Indonesia Senior sempat tak diundang oleh Malaysia di Piala Merdeka 2023. Penyebabnya, Timnas Indonesia dianggap tidak memenuhi standar Asia. Ketika itu melalui Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, MHD Firdaus Mohamed, yang menyinggung hal tersebut. Bahkan, saat itu Malaysia sendiri lebih memilih mengundang Vietnam dan Thailand, yang merupakan 2 negara Asia Tenggara. Calon sahabat Marcelino Ferdinand, Ilhan Fandi, striker keturunan Indonesia, yang membela timnas Singapura. Di tengah polemik mangkirnya Marcelino Ferdinand ke pemusatan latihan timnas U20, tampaknya manatan pemain Persebaya Surabaya tersebut menemukan calon sahabat baru. Dia adalah Ilhan Fandi, pemain keturunan Indonesia yang memutuskan karir untuk merumput bersama timnas Singapura. Marcelino Ferdinand dan Ilhan Fandi merupakan debutan anyar KMSK Deinze, Liga 2 Belgia di bursa transfer paruh musim ini. Ilhan Fandi merupakan anak dari kandung dari Fandi Ahmad, seorang legenda sepak bola timnas Singapura. Fandi Ahmad memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya, tepatnya dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Gabungnya Marcelino dan Ilhan Fandi merupakan debutan anyar KMSK Deinze pada transfer Januari 2023 ini. Kedua pemain tersebut akan menjadi amunisi baru KMSK Deinze untuk mengarungi Liga 2 Belgia di musim depan.